Selamat pagi seluruh jemaat Big Shalom dan seluruh saudara-saudara yang mengikuti ibadah online yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bertemu lagi melalui live Facebook. Saya harap saudara di dalam keadaan yang baik, tetap bersukacita, dan tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Serta hidup di dalam doa bersama anggota keluarga, supaya keadaan bertambah baik dan bencana cepat berlalu. Dan pada saat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus lebih daripada segala-galanya. Kita ingin Yesus lebih daripada emas, perak, dan permata. Semuanya tidak ada artinya dibandingkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sudah menyelamatkan kita, memikul dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Dan kita akan menghampiri Dia di dalam kekudusan, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Sebab itu, pada saat ini kita akan minta melalui pujian ini, basuh aku di dalam darah-Mu, darah anak domba. Jamah bibirku, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih daripada segala harta. Mari kita menyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
kepadamu. Sekali lagi kita ulangi dari atas. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah engkau pada saat ini merindukan bersekutu dengan Dia? Apakah engkau menjadikan Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya? Lebih daripada emas, perak, permata yang engkau miliki? Semuanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus tidak ada artinya. Marilah kita akan menyanyikan chorus daripada nyanyian ini. Dia lebih daripada segalanya. Dan biarlah ini menjadi pengakuan kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari
dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu selamanya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Engkau lebih daripada emas, perak, dan permata. Engkau lebih dari segalanya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Oh haleluya. Bersama dengan seluruh anak-anak-Mu, kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Engkau Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau ada ketika kami menyembah bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarlah hadirat-Mu yang akan menjamah kami sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan asa. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, Tuhan kami dan Allah kami. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami. Kuatkan kami, teguhkan kami dalam menghadapi krisis. Supaya kami boleh menghadapi dengan kekuatan daripada Tuhan sampai krisis itu berlalu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah sandaran kami, tempat kami bergantung. Terima kasih Bapa.
Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil sebetulnya ayat emas terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, sekali lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan ini saya ambil sebagai judul, yaitu percaya, walaupun tidak melihat. Apakah saudara-saudara sekalian, engkau juga percaya, walaupun engkau belum melihat pertolongan daripada Tuhan? Walaupun engkau belum melihat tangan Tuhan diulurkan untuk menyelamatkan kita dari krisis yang kita hadapi. Nah, saudara sekalian, manusia untuk sampai pada istilah percaya bukan hal yang mudah. Misalkan di dalam dunia bisnis, orang berbisnis bermodalkan hanya saling percaya. Penjual menghutangkan barang, dan pembeli tidak membayar cash barang itu. Dan masalahnya kita melihat apabila pembeli tidak membayar barang yang sudah dibeli pada waktu yang sudah ditetapkan untuk membayar hutang tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa si penjual itu tidak akan lagi percaya kepada si pembeli. Ia tidak lagi menghutangkan barang yang akan dijual kepada si pembeli. Kalau saya boleh pakai istilah lain, dia kapok menghutangkan barangnya kepada si pembeli. Ada seorang yang menjual jam tangan bermerek yang dipakai kepada sahabatnya dengan harga yang miring, karena katanya ia butuh uang. Tetapi betapa kecewanya ketika satu kali ia ke toko yang menjadi agen yang sah merek jam tersebut. Toko tersebut mengatakan bahwa jam tangan yang dipakainya palsu. Ia kecewa berat karena sahabatnya tidak dapat dipercaya. Jadi sulit bukan untuk mempercayai seseorang. Untuk sampai percaya dibutuhkan tentu bukti. Demikian juga di dalam perikop ini yang kita pada saat ini bahas. Terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Thomas Didimus. Dia tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Kalau ia tidak dapat melihat bukti kebangkitan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan
Yang berbahagia adalah orang yang percaya. Walaupun dia belum melihat buktinya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Hanya mendengar kesaksian daripada teman-teman yang lain, ia percaya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki percaya walaupun kita itu tidak melihat. Nah, mari kita teruskan pembahasan kita. Kita melihat siapa Thomas Didimus. Nama Thomas Didimus, kedua kata ini, baik Thomas dan Didimus, punya arti yang sama, yaitu the twin, kembar. Thomas dalam bahasa Hebrew dan juga dalam bahasa Aramik, bahasa yang dipakai pada saat itu. Dan Didimus dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, yang berarti kembar. Dan yang menjadi kembarannya tidak diketahui namanya. Di dalam Lukas 6 ayat 13-16, dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-murid kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka, dari antara murid-murid, 12 orang yang disebutnya rasul. Dalam bahasa Inggris dikatakan apostle atau messenger. Utusan yang resmi dan sah yang Tuhan Yesus kirim kepada bangsa-bangsa, diberikan otoritas untuk meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Karena mereka saksi mata yang tahu kehidupan Yesus dan yang dididik oleh Yesus. Pengajaran rasul-rasul inilah yang menjadi dasar iman orang-orang percaya. Siapa mereka? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, yaitu Thomas Didimus, Yakobus anak Alfius, Simon orang Zilot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dari 12 hanya satu yang gagal, yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus hanya dengan 30 keping uang perak, seharga $600 US. Zaman sekarang banyak pengikut Yesus yang menjadi pengkhianat, yang menjual Yesus hanya untuk jabatan, untuk kemudahan dalam berusaha, untuk yang namanya cinta, untuk popularitas, dan lain sebagainya. Hendaknya kita menjadi pengikut Yesus yang setia kepadanya sampai kepada akhir. Thomas merupakan salah seorang dari 12 murid Yesus yang dipilih menjadi rasul. Dan kita melihat hal yang kedua, yaitu Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, Thomas mengalami krisis kepercayaan terhadap kebangkitan Yesus. Ketika murid-murid yang lain memberikan kesaksian bahwa mereka telah melihat Tuhan. Semuanya memberikan kesaksian telah melihat Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit dan hidup. Namun Thomas mengatakan, aku tidak percaya. I don't believe. Banyak orang juga bersikap sama seperti Thomas. Ketika mendengar kesaksian seorang telah berjumpa Yesus, responsnya nyinyir. Saudara tahu kata nyinyir, yang saat ini
sedang dipakai. Dan berpikir kerasukan setan. Harus diusir setannya menurut agama yang lain. Namun bagaimana bisa mengusir Allah di dalam nama Allah? Sangat menggelikan, bukan? Mengapa Thomas mengalami krisis kepercayaan? Yang pertama, ia tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Ketika Yesus menampakkan diri pada hari Minggu sore, pada hari yang sama dengan kebangkitannya. Pada saat itu Yesus menyatakan diri kepada mereka yang berkumpul. Dan iman mereka dipulihkan. Mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Mereka menyaksikan kepada Thomas, "Aku telah melihat Tuhan." Dan Thomas kehilangan kesempatan itu. Sehingga imannya yang sudah terpuruk, tetap terpuruk, tidak bisa bangkit. Ini pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. COVID-19 memberi kesempatan untuk berkumpul dengan anggota keluarga. Bukan untuk entertainment saja, saudara sekalian, melalui televisi, tetapi juga untuk bersama-sama mengadakan persekutuan dengan anggota keluarga, persekutuan dengan Tuhan, supaya iman tidak terpuruk dan mendapat kekuatan baru di dalam menghadapi krisis. Kita tidak tahu, saudara sekalian, setelah COVID-19, krisis apa lagi yang akan melanda dunia ini sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang kedua, mengapa Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus? Karena dia menuntut suatu bukti yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ketika murid-murid menyaksikan, "Aku telah melihat Tuhan," Thomas menanggapi dengan tidak percaya. Dia katakan, "Sebelum aku bisa membuktikan sendiri." Karena menurutnya orang yang mati hidup kembali nggak masuk akal. Dan sampai pada saat ini juga hal itu ada di dalam pemikiran banyak orang. Kalau ada orang yang mati lalu kemudian hidup kembali, mereka akan mengatakan tidak masuk akal. Ia melihat Yesus sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan. Dan kini disaksikan murid-murid yang lain bahwa ia hidup. Mungkin di dalam pemikirannya, menurut saya, penampakan diri Yesus hanya merupakan penampakan hantunya, rohnya saja. Oleh karena itu Thomas mantap mengatakan, "Aku tidak percaya sebelum aku bisa membuktikan dengan melihat dan mencucukkan tanganku pada lubang di tangan dan lambungnya. Sebelum aku bisa menjamah dia bahwa yang aku lihat bukan hantunya, aku tidak akan percaya." Nah, kita masuk bagian selanjutnya. Konsekuensi ketidakpercayaan Thomas. Ada akibat kalau orang tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama, tidak percaya Yesus bangkit. Yang pada saat itu dialami oleh Thomas. Itu mempunyai pengertian tidak percaya Allah yang telah membangkitkannya. Kalau Thomas menuntut bukti berarti juga tidak percaya kuasa Allah. Karena dia yang membangkitkan Yesus. Jadi tidak percaya kepada Yesus yang bangkit berarti tidak percaya kepada Allah. Dan ini tragis, saudara sekalian.
Ya. Di dalam Kisah 2 ayat 23 dan 24, dikatakan dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Sekali lagi, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Apa yang menjadi maksud dan rencana Allah di dalam kematian Yesus? Ia mati karena memikul dosa-dosa manusia. Ia menjadi korban yang mendamaikan manusia dengan Allah. Melalui kematiannya, maka ada pengampunan dan keselamatan dari murka Allah bagi orang-orang yang percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya maut telah dikalahkan. Sehingga semua orang yang percaya nama Yesus akan memperoleh hidup yang kekal setelah kehidupan dunia berakhir. Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Berarti ia tidak percaya kepada kuasa Allah yang membangkitkan Yesus. Apakah kita masih percaya kuasa Allah yang dapat melakukan segala perkara? Yang berkali-kali saya katakan hanya satu yang tidak dapat dilakukan oleh Allah, yaitu melakukan kegagalan. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ia punya kuasa yang membangkitkan. Ia punya kuasa menyembuhkan pada saat engkau sakit. Dia punya kuasa untuk menolong kita dari segala masalah yang kita hadapi, yang sulit menurut kita untuk dipecahkan, dan gampang bagi Allah. Itulah Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Akibat yang kedua, binasa selamanya. Ini akibat yang serius. Orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus, yang menang atas dosa dan maut, pasti dia akan binasa. Bukan hanya binasa di dalam dunia, tetapi binasa untuk selama-lamanya. Karena keselamatan kita terletak pada korban Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari orang mati. Keselamatan merupakan pemberian Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus yang harus diterima dengan percaya akan pengorbanan dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita. Tidak ada cara lain kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, tidak ada cara lain kita selamat. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Perbuatan baik hanya merupakan akibat kita diselamatkan. Bukan awal untuk mendapat keselamatan. Nah, kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu pernyataan diri Yesus kepada Thomas. Saya katakan bahwa pernyataan diri Yesus kali ini khusus ditujukan kepada Thomas. Sebelumnya Thomas mengatakan, aku tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup kalau aku tidak bisa menjamah Yesus secara pribadi. 8 hari kemudian, yaitu jatuh pada hari Senin, Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Karena Tuhan Yesus mengetahui ucapan Thomas, walaupun ia tidak hadir saat itu. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan Tuhan sudah tahu yang kita perlukan sebelum kita berdoa. Jangan katakan bahwa kalau aku belum berdoa, belum mengucapkan sesuatu, Tuhan tidak akan tahu apa yang aku perlukan. Enggak. Tetapi Tuhan itu tahu yang kita perlukan. Engkau membutuhkan apa? Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa. Tuhan sudah tahu bahwa engkau membutuhkan kesehatan. Engkau membutuhkan pekerjaan. Semuanya di dalam pengetahuan daripada Tuhan sebelum Anda berdoa. Dan Tuhan mau memperlengkapi apa yang menjadi permintaan kita.
Karena Tuhan itu baik. Dia adalah Tuhan yang murah hati. Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Nah, Yesus menyatakan diri kepada Thomas yang pertama-tama. Maksud tujuan Yesus menyatakan diri, Yesus ingin memulihkan iman Thomas. Yesus mengetahui Thomas di dalam krisis iman. Iman Thomas tidak akan bisa dipulihkan tanpa pernyataan diri yang khusus kepada Thomas. Ia tidak mengizinkan Maria, ingat, ia tidak mengizinkan Maria, yang dulu saya khotbahkan, ia tidak mengizinkan Maria Magdalena menjamahnya. Tetapi kepada Thomas, ia memberikan kesempatan, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Namun tidak diketahui, saudara sekalian, apakah pada saat itu Thomas benar-benar menjamah Yesus? Tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan apa yang menjadi respons daripada Thomas? Respon Thomas ketika bertemu Yesus, ia percaya Yesus itu bangkit dan hidup. Bahkan ia percaya keilahian Yesus. Ia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini yang akan kita bahas. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Suatu pengakuan, percaya akan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus itu hidup. Tetapi juga suatu pengakuan terhadap keilahian Yesus. Bahwa ia adalah Tuhan yang hidup dan kekal. Ia Tuhan dan Allah yang hidup dan kekal. Di mana maut pun tidak berkuasa atasnya. Yesus tidak menegur dan melarang Thomas. Kalau ia bukan Tuhan dan Allah, maka saya bayangkan pasti Yesus akan menegur dan melarang Thomas. Tapi ia tidak melakukan itu. Karena memang dia adalah Allah sebelum menjadi manusia. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu yang dikatakan, saudara sekalian. Sebelum ia menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yaitu di dalam diri daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah yang hidup dan berkuasa, yang menjadi sandaran di dalam perjalanan iman kita menghadapi segala krisis, dan yang mampu untuk menolong kita. Ia adalah Tuhan, bukan Tuhan yang lemah. Ia adalah Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Dia mampu melakukan segala perkara. Hanya kegagalan yang tidak dapat dia lakukan. Nah, mari kita bahas kata-kata daripada Thomas. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa artinya? Nah, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Mengakui Yesus Tuhan berarti mengakui dia Tuhan daripada orang-orang yang percaya. Thomas dan kita yang percaya hanyalah hamba yang harus tunduk. Melakukan apa yang dikehendakinya. Apakah kita sudah menjadi hamba yang baik? Sering kali kita menyebut Yesus Tuhan. Namun seringkali kita tidak mau tunduk. Menaati firman-Nya. Kita hidup menurut kehendak diri kita sendiri. Bahkan bertentangan dengan firman-Nya. Hal itu menyatakan kita bukan hamba Tuhan yang baik. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hamba yang baik selalu menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dan kita hanya hamba
yang harus taat kepadanya, kepada firman-Nya. Kita adalah anak-anaknya yang harus taat kepada kehendak daripada Bapa. Thomas mengakui Yesus sebagai Allah, yang berarti dia berhak untuk disembah, dimuliakan, dipuji, dan tidak menginginkan ada yang menggantikannya di dalam kehidupan kita. Dia menginginkan tidak tergantikan dengan yang lain. Dengan percaya, hanya dengan percaya kepada Dia. Bukan percaya kepada roh-roh. Bukan percaya kepada patung. Bukan percaya kepada jimat. Kepada ramalan-ramalan. Banyak orang yang percaya ramalan-ramalan. Dan Tuhan menginginkan supaya iman percaya kita wholeheartedly. Sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan. Dan tidak boleh kita menengok kepada yang lain. Dan tidak boleh menjadikan kekayaan, kedudukan, pangkat, apapun juga yang ada di dalam dunia, menggantikan posisi Yesus sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Ingat. Setelah dipulihkan imannya, maka ia memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dia isi kehidupannya, memberitakan kabar baik. Dia lakukan tugasnya sebagai rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitakan kabar baik ini di Persia, di India, dan kemungkinan di China. Dan dia mati di India. Dan dia digelari sebagai Rasul India. Kita yang mengenal Yesus juga memiliki kewajiban yang sama pada zaman akhir. Beritakan Yesus melalui kesaksian hidup kita. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus, Dia berkorban di atas kayu salib, supaya seluruh dunia ini diselamatkan. Nah, kita menginjak kepada hal yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai kata-kata bahagia yang akan kita bahas bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada dua macam orang yang disinggung oleh Yesus. Yang pertama, percaya karena melihat. Kembali kepada Thomas pada waktu yang lalu. Iman Thomas berdasarkan karena melihat. Bukan percaya yang diinginkan oleh Yesus. Tetapi dia memiliki iman oleh karena melihat. Oleh karena dia bisa membuktikan. Baru dia percaya. Dan percaya yang demikian bukan yang diinginkan oleh Yesus. Karena banyak hal yang tidak dapat dilihat. Tetapi hanya dapat dipercaya. Karena firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Itu cukup dan tidak membutuhkan pembuktian lagi. Iman itu adalah bukti. Yang kedua, golongan yang kedua adalah percaya meskipun tidak melihat. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Harus percaya walaupun tidak melihat. Ini percaya yang benar. Dan Tuhan Yesus mengatakan golongan ini sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena menempatkan percaya di barisan awal dan bukti pasti akan mengikuti di belakangnya. Bukan melihat bukti di awal, kemudian percaya. Nah, saya ambil di dalam Ibrani 11 ayat 1, yang berkata-kata tentang iman, dikatakan iman adalah dasar. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan.
Jadi apa yang menjadi pengharapan kita harus didasarkan kepada iman. Kita harus percaya apa yang kita harapkan dari Tuhan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, atau kata lain percaya, atau kata lain keyakinan menjadi dasar harapan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Karena firman Allah yang menyatakan itu. Dan tidak dibutuhkan bukti lagi. Percaya adalah bukti. Kalau firman Allah mengatakan Allah ada, kita percaya. Kalau firman Allah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, kita percaya. Dengan segala isinya tentunya. Kalau firman Allah menyebut adanya surga dan neraka, kita percaya. Dan percaya itulah yang menjadi bukti. Dan saat ini saudara sekalian, kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan apapun juga yang kita harapkan dari Tuhan, kita harus percaya. Ketika kita memohon di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menjadikan pengharapan itu menjadi kenyataan. Itu iman. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita harus percaya bahwa yang menjadi pengharapan yang kita minta dari Tuhan, sudah kita terima. Walaupun saat ini belum nyata, tetapi akan menjadi nyata. Nah, saya dapat gambarkan orang yang beriman, saudara sekalian, itu adalah seperti seorang perempuan yang sedang mengandung. Mengandung apa? Mengandung bayi. Ada bayi. Belum kelihatan. Tetapi bayi ada di dalam perutnya. Nah, setelah 9 bulan mengandung, baru bayi itu lahir dan menjadi kenyataan yang bisa dilihat oleh mata. Demikianlah cara bekerja iman. Demikian pula dengan keselamatan. Ketika kita percaya, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah mengandung keselamatan itu. Ada. Kita sudah selamat. Dan akan menjadi nyata setelah kehidupan dunia berakhir. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah tempat kediaman itu adalah hidup kita. Di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian juga berlaku untuk harapan-harapan yang lain yang kita harapkan daripada Tuhan Yesus. Berlaku harapan-harapan selain keselamatan. Berlaku harapan-harapan yang lain yang kita harapkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat kita percaya, kita sudah mengandung harapan itu. Kita sudah menerima dari Tuhan. Demikian dikatakan oleh Injil Markus. Namun belum dilahirkan secara nyata, membutuhkan kesabaran untuk menjadi kenyataan. Cepat atau lambat, hanya bergantung pada Tuhan yang menjawab permohonan kita. Sebab itu Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Karena engkau pasti akan melihat harapan itu menjadi nyata bila engkau percaya. Nah, kita harus percaya mengenai kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi dasar keselamatan kita. Yang percaya tidak akan binasa, akan hidup untuk selama-lamanya. Marilah kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan
yang sudah menyelamatkan kita. Dan jangan lupa, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus mengisi hidup dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang bernilai. Ingatlah, hidup kita hanya sementara. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sebelum Tuhan memanggil kita kembali. Ada satu pujian, saudara sekalian. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita, orang-orang yang telah diselamatkan, bahwa hidup itu adalah kesempatan. Bila hidup ini berakhir, kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan hal-hal yang berarti bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, oh selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat untuk semua orang. Haleluya, haleluya. Kami ingin menjadi berkat bagi sesama kami, supaya semua pendengar yang mendengar
khotbah ini Tuhan, mereka bisa menjadi berkat dengan apa yang mereka miliki. Kemampuan, kekayaan, waktu, semuanya dapat dipersembahkan hanya bagi Engkau, bagi sesama. Kami muliakan nama-Mu. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Haleluya. Kami mau mengisi hidup kami supaya hidup ini berarti bagi Engkau Tuhan. Hidup ini bisa menyukakan hati-Mu. Hidup ini bisa berkenan kepadamu. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan pada kesempatan ini firman-Mu, biarlah Engkau berkata-kata. Kami mengucap syukur Engkau mati bangkit bagi kami, supaya melalui kematian dan kebangkitan-Mu kami tidak lagi takut menghadapi hari esok. Mati hidup kami tidak takutin lagi. Karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau yang sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Dan kami boleh menikmati keselamatan itu menjadi kenyataan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Engkau biarlah menolong juga seluruh jemaat-Mu, semua orang-orang yang percaya, supaya mereka percaya kepada Engkau di dalam menghadapi krisis, di dalam menghadapi segala masalah. Maka mereka percaya kepada Engkau. Dan sesuai dengan firman-Mu, bahwa mereka sudah mendapatkan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah memiliki kandungan itu, di mana cepat atau lambat, maka pengharapan itu akan keluar menjadi suatu kenyataan yang dialami oleh seluruh anak-anak-Mu sekalian. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang menghadapi krisis pada kesempatan ini, terutama krisis pekerjaan. Maka pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Dan kami yakin melalui doa kami, bahwa kami telah mengandung harapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Dalam nama Yesus kami minta. Dengan iman percaya. Dan kami tahu kami sudah mengandung harapan itu. Dan akan menjadi nyata. Cepat atau lambat. Semuanya boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Kami berdoa Tuhan, supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Supaya keadaan boleh kembali menjadi normal. Anak-anak-Mu bisa bekerja. Gereja boleh kembali terbuka Tuhan. Supaya kami boleh beribadah bukan lagi online. Tetapi kami boleh
di dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami yang lain, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk mereka yang menderita COVID-19. Oh Tuhan, tolonglah Bapa. Engkau jamah mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah Engkau sendiri akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan lebih daripada itu, biarlah ada kegerakan rohani yang besar di dalam dunia ini Bapa, di mana semuanya mereka boleh menatap ke atas, berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan. Kami serahkan dokter, nurse dalam tangan Tuhan, berikan perlindungan secara khusus. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga vaksin yang masih belum diketemukan. Kami mengakui akan kecetekan pikiran kami, kecetekan ilmu kami Bapa. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Sehingga semua para ahli yang pada saat ini mengupayakan mencari vaksin, obat, maka mereka boleh mendapatkan penemuan itu yang datang daripada Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami mendoakan sekali lagi, jauhkan negara-negara yang terkena COVID ini daripada segala kerusuhan. Inilah doa kami Bapa. Supaya dihindarkan adanya penjarahan dan lain sebagainya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, terimalah anugerah berkat Tuhan yang pada saat ini turun ke atasmu. Biarlah dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi, menjadi berkat bagi sesama. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya sekali lagi saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam waktu dan jam yang sama. Yes. Yes, bye-bye. Semangat.